Baik, bahwasanya apa? Pembahasan kita yang pertama adalah at-taharatu bil ma'. Taharah bil ma' maka dia mencakup dua taharah, yaitu wudu dan al-ghusl, yaitu wudu dan mandi. Wudu, ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, sebagaimana kita sudah sebutkan sifatnya, tata caranya. Bahwasanya tata caranya beliau membawakan hadis daripada Humran Maula Uthman. Humran Maula Uthman, bahwasanya dia mengatakan bahwasanya Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu suatu hari itu da'a bi wudu'in. Beliau meminta air untuk wudu. Kalau wudu berarti air yang digunakan untuk wudu. Ya, kalau wudu tadi menggunakan dhamma pada waw, maka itu bermakna apa? Perbuatan wudu. Ya. Kalau wudu itu air yang digunakan untuk berwudu, maka da'a bi wudu'in fatawaddu'a. Jadi Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu meminta air untuk berwudu. Meminta air untuk berwudu. Fatawaddu'a, maka kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu memulai wudunya. Kemudian faghassala kaffaihi 3 marratin. Yang pertama yang beliau lakukan adalah beliau mencuci kedua telapak tangannya itu tiga kali. Mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Para ulama menjelaskan sebagaimana kita sudah sebutkan penjelasan daripada kitab Subulus Salam, bahwasanya mencuci kedua telapak tangan di awal wudu di sini hukumnya sunnah. Kecuali kalau seseorang bangun daripada tidur di malam hari. Misal dia bangun, dia tidur malam, dia bangun untuk melakukan sholat subuh. Maka mencuci tangan ketika bangun daripada tidur malam itu hukumnya wajib. Apabila dia menggabungkan dengan wudu, artinya dia tidak mencuci tangan kecuali dengan langsung berwudu, berarti mencuci tangan ketika berwudu di awal dia bangun daripada tidur malam itu apa? Hukumnya wajib. Ya, kalau dia gabungkan ya. Jika dia pisahkan, maka mencuci tangan ya di awal wudu itu tetap hukumnya sunnah. Allah a'lam bishawab. Ikhwani rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka kemudian beliau mencuci kedua telapak tangannya itu 3 kali. Thumma madha wastanthara. Kemudian beliau berkumur-kumur dan beristinthar. Tidak disebutkan di sini 3 kali. Tidak disebutkan 3 kali. Cuma disebutkan bahwasanya thumma madha wastanthara. Kemudian beliau berkumur-kumur dan beristinthar. Ini menunjukkan bahwasanya ada kemungkinan 1 kali, ada kemungkinan lebih daripada 1. Ya, ada kemungkinan lebih daripada 1, yaitu sampai dengan 3. Karena tidak boleh lebih daripada 3 ya. Allah a'lam bishawab. Baik ya. Tapi ada riwayat bahwasanya Utsman bin Affan beliau berkumur-kumur 3 kali. Wallahu a'lam bishawab. Maka di sini kemudian beliau berkumur-kumur dan beristinthar. Jadi dimulai daripada mencuci kedua telapak tangan dulu. Kemudian berkumur-kumur dan beristinthar. Ya. Thumma ghassala wajhahu 3 marratin. Kemudian beliau mencuci wajahnya 3 kali. Mencuci wajahnya 3 kali. Setelah berkumur-kumur, beristinthar, ya, berkumur-kumur dan beristinthar, lalu beliau mencuci wajahnya 3 kali. Thumma ghassala yadahu al-yumna ila mirfaqi 3 marratin. Kemudian beliau mencuci tangan kanannya sampai ke sikut 3 kali. Thumma ghassala yadahu al-yusra mithla dhalik. Kemudian beliau mencuci tangan kirinya seperti mencuci tangan kanannya, yaitu sampai sikut 3
3 kali. Thumma masaha ra'sahu, kemudian beliau mengusap kepalanya. Jadi mengusap kepala. Jadi mengusap kepala berarti dibawa kepada keumuman karena kepala. Sebagaimana juga firman Allah, wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala kalian. Usaplah kepala kalian. Berarti keseluruhan kepala ya. Wallahu a'lam bissawab. Dan masuk daripada kepala itu telinga. Sebagaimana ada dalam riwayat yang lain, al-udhunain minar ra'si. Al-udhunani minar ra'si. Kedua telinga itu termasuk daripada kepala. Baik. Jadi kemudian beliau mengusap kepalanya. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Ini dibawa kepada 1 kali. Tapi ada riwayat juga bahwasanya ya boleh melakukan 3 kali. Wallahu a'lam bissawab. Tapi yang paling banyak dipraktikkan oleh Rasulullah SAW adalah 1 kali. Baik ya, mengusap kepala. Thumma ghassala rijlahu al-yumna ila al-ka'baini 3 marratin. Kemudian Utsman bin Affan mencuci kaki kanannya sampai ke mata kaki itu 3 kali. Thumma ghassala al-yusra mithla dhalik, dan beliau juga mencuci kaki kiri sama seperti mencuci kaki kanan, yaitu sampai ke mata kaki 3 kali pula. Maka beliau mengatakan thumma qala, Utsman bin Affan setelah mempraktekkan tata cara wudu, maka beliau mengatakan bahwasanya ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hadza. Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwudu sebagaimana wudu yang aku praktekkan ini. Maka beliau kemudian mengatakan thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddu'a nahwa wudu'i hadza, siapa yang dia berwudu sebagaimana wuduku ini, thumma qama faraka'a rak'ataini, kemudian dia melakukan salat 2 rakaat, ya, salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, dia tidak berbicara di dalam dirinya pada 2 rakaat tersebut, artinya dia khusyuk. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni apa yang telah lalu daripada dosa-dosanya. Allahu a'lam bishawab. Jadi ini terkait dengan tata cara wudu yang dipraktekkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Syekh mengatakan di sini qala Ibnu Syihab mengatakan, wa kana ulama'una yaqulun, dan adalah para ulama kami mereka selalu mengatakan, hadzal wudu asbaghu ma yatawaddau bihi ahadun lis-shalah. Wudu ini adalah sesempurna-sempurnanya apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam telah berwudu dengan yatawaddau bihi ahadun lis-shalah. Sesempurna-sempurnanya ya wudu yang berwudu dengannya seseorang untuk melakukan sholat. Artinya ini cara yang begitu lengkap, praktek sifat wudu Nabi SAW yang dipraktekkan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu secara sempurna. Yang pertama, sekali lagi kita ambil air, kita mencuci kedua telapak tangan, dan ini hukumnya sunnah. Mencuci kedua telapak tangan di awal wudu itu hukumnya sunnah 3 kali. Kalau seseorang bangun daripada tidur malam, dia langsung berwudu, dia menggabungkan dengan wudu, maka itu hukumnya wajib. Kecuali kalau dia memisahkan cuci tangan daripada ya, ketika dia bangun daripada tidur malam dia mencuci tangan, baru dia berwudu, dimulai dengan mencuci tangan lagi, baru itu hukumnya sunnah. Kalau dia pisahkan antara mencuci tangan daripada bangun tidur malam dan wudu, berarti ya cuci tangan, mencuci kedua telapak tangan di awal wudu
3 kali tersebut itu hukumnya sunnah. Baik. Kemudian beliau berkumur-kumur dan istinthar. Berkumur-kumur dan beristinthar artinya beliau memasukkan air. Kumur-kumur itu memasukkan air sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Sun'ani. Maksudnya memasukkan air ke dalam mulut lalu menggerak-gerakkannya. Setelah itu diludahkan, dikeluarkan kembali. Itu namanya kumur-kumur. Ada 2 cara. Cara yang sempurna dan cara yang biasa. Yang dijelaskan oleh Imam Sun'ani. Pertama adalah cara yang biasa, yaitu memasukkan langsung meludahkannya lagi. Itu saja sudah cukup. Cara yang sempurna, dia masukkan, dia gerak-gerakkan di dalam mulutnya sebagaimana kebiasaan kita. Digerak-gerakkan di dalam mulut, setelah itu baru diludahkan kembali. Itu cara yang sempurna, kata Imam Sun'ani. Jadi berkumur-kumur, masukkan air ke dalam mulut, kumur-kumur 3 kali. Setelah itu dikeluarkan lagi. Allahu a'lam bissawab. Ya. Kemudian apa? Beristinthar. Istinthar yaitu menghirup air, ya, ke dalam menghirup air ke dalam hidung, ya, sampai dengan kata Imam Sun'ani sampai ke mana? Ujung hidung bagian dalam, sampai terasa di ujung hidung bagian dalam. Setelah itu dikeluarkan, ya. Setelah itu dikeluarkan, itu namanya istinthar. Ya, istinsyak adalah menghirup air ke dalam hidung sampai apa? Ya, ke ujung hidung bagian dalam terasa, kecuali dalam keadaan puasa. Kalau bulan Ramadan kita puasa, maka tidak boleh berlebih-lebihan. Sebagaimana kata Nabi, wa baligh fil istinsyak illa an takuna sha'iman. Sungguh-sungguhlah kamu dalam beristinsyak, yaitu menghirup air ke dalam hidung sampai terasa di hidung bagian dalam ini, menghirup. Jadi kalau ada orang kan cuma ambil air, gosok-gosok hidung seperti ini bukan istinsyak. Ini kalau dalam pendapat yang sahih tidak sah wudu. Yang benar adalah ambil air, dihirup sampai terasa ke air termasuk ke dalam rongga hidung dan terasa di ujung hidung bagian dalam. Ya, baru dikeluarkan istinthar. Sebagaimana praktek Ali bin Abi Thalib, beliau memegang dengan tangan kiri lalu beliau mengeluarkannya. Itu namanya istinthar, mengeluarkan dengan napas dari hidung. Itu namanya istinthar. Dan itu dilakukan 3 kali. Jadi bukan hanya sebatas nempel-nempel seperti ini, seperti kebiasaan masyarakat kita. Hal ini disebabkan karena kejahilan dan kebodohan mereka. Mereka tidak mau belajar. Baik, ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi istinthar, ya, kita hirup air. Kemudian para ikhwan, ghassala wajhahu. Beliau mencuci wajahnya. Jadi mencuci wajah. Jadi wajah itu ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ini wajah. Dari tempat tumbuhnya rambut bagian atas telinga, batasnya adalah telinga, turun sampai ke dagu. Ini wajah. Ini wajah. Makanya Rasulullah SAW dagu, ya, dagu bagian bawah sini. Ini wajah, bagian daripada wajah. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau berwudu, maka beliau kemudian apa? Biasanya mengambil air sedikit untuk menyela-nyela bagian bawah dagunya, karena disebabkan karena lebatnya janggut beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini wajah. Jadi kalau ada orang wudu cuma bagian depan seperti ini, di sini tidak kena, sampai di sini tidak kena. Tidak bagian apa atas ini tidak kena, batas sampai tempat tumbuhnya rambut tidak kena, maka wudunya tidak sah. Wudunya tidak sah. Itu aja. Dan itu dilakukan 3 kali. Jadi ambil air, dicuci. Jadi harus memastikan. Kalau Rasul, beliau kemudian mengambil air, beliau menyela-nyela janggutnya. Baik, seperti itu. Itu dilakukan 3 kali. Kemudian setelah itu apa? Beliau mencuci tangan sampai ke sikut. Jadi tangan sampai sikut. Baik ya. Ada beberapa cara yang kita sudah sebutkan. Ya.
Bagian yang kita sudah sebutkan, boleh dilebihkan atau boleh cukup sampai di mana? Siku saja. Ambil air, diturunkan airnya, gosok, ya, jari-jarinya dan gini. Atau dilebihkan boleh. Allahu a'lam bishawab. Dan itu dilakukan 3 kali sampai di sikut. Sikut harus pastikan basah. Apabila seorang berwudu cuman sampai sini tidak terbasahkan sikut, maka tidak sah wudunya. Dan itu ya, tata cara ini dilakukan 3 kali, baik untuk kanan maupun kiri. Setelah itu mengusap kepala. Cara mengusap kepala, mengusap bukan mencuci. Kalau kebanyakan di masyarakat kita mencuci, ambil air, hantam ke kepala. Misal contoh seperti mereka gini, ambil air, ini tidak benar, ini bukan mengusap. Mengusap itu berarti mengambil air, membuang air yang menempel pada telapak tangan kita, itu kita gunakan untuk mengusap kepala kita. Jadi kita ambil air, buang airnya, kita usap kepala. Balik lagi, baru telinga. Langsung. Ya, kenapa? Karena al-udhunani minar ra's. 2 telinga ini bagian daripada kepala. Makanya dalam riwayat tidak disebutkan telinga. Dalam praktek Utsman bin Affan tidak disebutkan telinga. Kenapa? Karena telinga itu sudah masuk dari sahabat memahami bahwasanya telinga itu bagian daripada kepala. Sahabat Utsman di sini tidak menyebutkan telinga. Tidak di prakteknya Utsman bin Affan tidak disebutkan telinga. Kenapa? Disebutkan masaha ra'sahu. Beliau mengusap kepalanya. Kenapa? Karena telinga itu masuk bagian daripada kepala. Makanya mengusap kepala itu langsung dengan telinga, bukan dipisah. Jadi telinga itu sama seperti kepala, diusap, bukan dicuci. Jadi kebanyakan di masyarakat kita pakai air gini. Iya, seperti itu ya. Itu salah. Itu praktek yang salah. Mengusap. Allahu a'lam bishawab. Jadi itu 3 kali. Allahu a'lam bishawab. Ada 3 cara dalam mengusap. Jika seseorang menggunakan imamah sorban, maka boleh dengan dia cukup mengusap sorban saja. Misal kalau dia berwudu dia pakai sorban, tidak usah melepas sorbannya, dia cukup mengusap sorban. Baik ya? Dia cukup dengan mengusap sorban. Ya. Yang kedua adalah dia mengusap sebagian kepala. Di dalam riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusap ubun-ubunnya. Sebagian kepala. Misal contoh mengusap sebagian kepala. Setelah itu sisanya adalah mengusap sorban. Jika dia pakai sorban. Jika dia tidak pakai sorban, maka dia mengusap kepala secara keseluruhan. Ya? Wallahu a'lam bishawab. Dia mengusap kepala secara keseluruhan. Kalau wanita bagaimana? Ya wanita, kalau dia pakai kerudung, jika dia berwudu di tempat umum, tidak usah dia melepas kerudung. Cukup dengan dia mengusap sebagian kepala, misal. Bisa juga dengan, atau dia cukup dengan mengusap kerudung saja. Ambil air, dia pakai kerudung, langsung usap kerudungnya. Ya, seperti itu. Atau dia mengusap, ambil air, dia buang airnya, lalu dia mengusap sebagian kepala, bisa ubun-ubunnya, baru dia sisanya dia mengusap mengusap kerudungnya atau jilbabnya. Jadi tidak harus dia melepaskan kerudung ataupun jilbabnya. Ini tata cara wudu yang diajarkan di dalam Islam sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, para ikhwan rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mencuci kaki. Mencuci kaki artinya ini ibarat ini kaki, ini tulang yang dongkol, itulah mata kaki. Itulah batasan. Itulah batasan cucian ya. Misal ini kaki, maka batasannya sampai sini. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam praktekkan adalah dengan menyela-nyela jari. Ketika mencuci kaki, maka beliau menyela-nyela jari menggunakan jari kelingking. Ala kulli hal, ini hukumnya tidak wajib. Dan para ulama menyela-nyela jari menggunakan jari kelingking itu tidak wajib. Pembahasan menyela-nyela jari
Di dalam wudu itu khilaf para ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Allah alam bisawab. Ya, ala kulli hal paling bagus di sela-sela. Kenapa? Karena khawatir ya air itu tidak masuk ke sela-sela apa? Jari. Allah alam bisawab. Maka paling bagus adalah menyela-nyela jari. Boleh menggunakan jari kelingking, ini adalah sesuai sunnah Nabi SAW, ataupun boleh menggunakan jari yang lain. Jari telunjuk, jari, yang penting menyela-nyela jari. Ketika beliau mencuci apa? Kakinya, maka beliau menyela-nyela jari. Ya. Setelah itu, sampai beliau mencuci, kemudian mencuci sampai ke apa? Mata kaki. Ibarat ini kaki adalah ini tulang dongkolnya, maka itu mata kaki. Wallahu a'lam bishawab. Maka itu harus sampai di situ. Kalau Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berijtihad melebihkan agar supaya apa? Beliau melebihkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan itu dilakukan 3 kali. Baik yang kiri, baik yang kanan maupun yang kiri. Wallahu a'lam bishawab. Baik, azan dulu. Setelah itu kita lanjut. Azan. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kita masuk pada syurutus sihhatihi. Syurutus sihhatihi yaitu syarat sah daripada wudu. Syarat sah daripada wudu. Yang pertama an-niyah. Tentunya yang pertama harus menghadirkan niat dulu. Kita harus menghadirkan niat berwudu. Niat berwudu atau niat taharah untuk ya salat. Ya, dan tidak ada redaksi niat tertentu, tidak ada redaksi ataupun redaksi lafaz niat tertentu, tidak ada. Seperti
nawaitu wudu'i dan sebagainya ya. Biasanya apa? Nawaitu biasa apa ya? Dulu antum pernah hafal gitu? Pernah hafal nawaitu wudu gitu ya? Hah? Oh ya, nawaitu wudu'an li raf'il hadatsil asghar. Ya, fardha, ya. Adaan. Iya. Baik, redaksi seperti ini tidak ada di dalam syariat. Karena niat itu bukan di lisan tempatnya. Niat kalau orang berbicara niat. Saya tanya, antum mau kemana? Ya. Niatnya apa namanya? Dalam hati kan? Antum mau kemana? Antum punya keinginan mau kemana? Dalam hati antum mau kemana? Keinginan kita. Kalaupun kita ditanya antum mau kemana? Saya mau ke sini. Itu namanya mengabarkan, menginformasikan, bukan niat. Tapi niat itu sesuatu yang tertanam dalam hati, azmul qalbi. Kesengajaan hati untuk melakukan sesuatu, itulah niat. Maka ketika antum datang ke tempat wudu, antum ambil air wudu, itu antum sudah niat apa belum? Dan niat untuk berwudu apa belum? Sudah. Tapi yang paling bagus lagi adalah kita ucapan hati kita. Ucapan hati kita. Yaitu kita niatkan, kita memaksudkan di dalam hati kita berwudu dalam rangka untuk melakukan salat karena Allah Subhanahu wa taala. Tentunya wudu karena Allah. Tidak ada redaksi tertentu. Karena ibadah itu butuh dalil. Ingat, ibadah itu butuh dalil. Kalau tidak ada dalil dari Al-Qur'an, dari sunnah, ya, maka tidak bisa kita kemudian mengatakan ini wajib dilakukan ini. Kalau tidak sah. Redaksi niat seperti ini kalau tidak dibaca seperti ini tidak sah. Ini harus butuh dalil. Karena ibadah ini hukum asalnya adalah haram. Al-aslu fil ibadati haram. Hukum asal daripada ibadah adalah haram. Illa bidalil, kecuali kalau ada dalil yang membolehkan. Misal kita sholat, pada asalnya sholat hukumnya apa? Haram. Tapi kemudian ada perintah dari Allah Jalla fi'ala untuk menunaikan sholat. Aqimis sholat lidulukis syams ila ghasaqil lail wa qur'anil fajr innal qur'anal fajri kana mashhuda. Ya kan? Dan dirikanlah sholat sejak tergelincirnya matahari sampai dengan datangnya malam, dan tunaikanlah sholat fajar. Sesungguhnya sholat fajar itu, sholat subuh, disaksikan oleh para malaikat. Ini perintah, maka baru kita lakukan. Ini perintah secara umum. Perintah secara umum harus ditafsirkan berdasarkan perbuatan ataupun sunnah atau hadis Nabi SAW. Bagaimana Nabi mempraktekkan sholat? Apakah Nabi kemudian mengucapkan nawaitu, atau Nabi berwudu, kemudian Nabi berwudu membaca nawaitu li raf'il hadatsil asghar, nawaitu wudu'an li raf'i hadatsil asghar, gitu? Apakah Nabi SAW pernah membaca seperti itu? Lah, tidak. Nabi, para sahabat, tidak ada satu riwayat pun dalam hadis-hadis yang sahih yang menyatakan sahabat ataupun Rasul dan para sahabatnya membaca niat-niat seperti ini. Tidak ada. Kenapa? Karena niat itu tempatnya di hati. Yauma tublas sarair, hari di mana akan ditampakkan segala rahasia yang ada di dalam hati manusia. Maksudnya apa? Niat-niat mereka. Wa hussila ma fis sudur, dan orang akan mendapatkan apa yang ada di dalam dada-dada mereka, dalam hati-hati mereka. Maksudnya apa? Niat mereka. Jadi niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan. Makanya para ulama mengatakan kalau ada orang melafazkan niat, maka dia sudah melakukan perbuatan yang menyelisihi syariat, yang disebut dengan bid'ah. Kalau ada orang mengatakan ada ulama ini menyebutkan seperti ini, ulama ini menyebutkan seperti ini, ainan nabi? Mana Nabi SAW? Bukankah kita ibadah itu kita ittiba, mencontohi Nabi SAW? Ya, dalam penetapan satu perbuatan dalam ibadah harus berdasarkan dalil. Makanya para ulama mendefinisikan ibadah itu apa? Ibadah itu hiya ta'atullah.
bimtithali ma amara Allah bihi ala alsinatir rusul. Ibadah itu merupakan ketaatan kepada Allah dengan cara melakukan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Jadi melakukan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Allah perintahkan berdasarkan apa? Berdasarkan wahyu. Ala alsinatir rusul, bimtithali ma amara Allah bihi ala alsinatir rusul. Ya. Apa yang Allah perintahkan dengannya pada lisan para rasul. Artinya rasul menyampaikan wahyu. Maka kita harus menetapkan satu perbuatan, ucapan ataupun keyakinan dalam ibadah yang kita lakukan itu harus berdasarkan dalil, bukan berdasarkan ra'yu ataupun ya individu. Tidak seperti itu dalam ibadah. Islam mengajarkan kita ittiba, mencontoh, mengikuti. Allahu a'lam bishawab. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka niat tempatnya di hati dan tidak ada redaksi niat tertentu ini dan itu. Allah ya ikhwan, perkara bid'ah itu sifatnya menyulitkan, sedangkan Islam syariat itu memudahkan. Bid'ah itu menyulitkan. Antum lihat dulu kita gara-gara tak hafal niat tak sholat. Betul tak? Kalian sholat tak? Saya belum hafal niatnya, jadi saya tidak usah sholat. Kalian sholat ya, ada seperti itu. Baik, banyak ya. Allahu a'lam. Syariat itu memudahkan. Allahu a'lam bishawab. Dan Anda pernah mengalami hal seperti itu dalam kehidupan Anda. Di awal-awal Anda belajar, pernah Anda tidak sholat, orang tidak sholat apa? Tidak sholat gerhana. Disebabkan karena anak tak tahu niatnya. Cari buku-buku di buku-buku panduan sholat yang dulu-dulu itu, panduan sholat. Maksudnya panduan sholat yang sudah sesuai dengan hadis, dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW serta ijma. Cari-cari tak ada. Akhirnya anak tidak jadi sholat disebabkan karena tidak tahu niat sholat gerhana. Padahal niat sholat gerhana cukup apa? Saya niat sholat gerhana karena Allah sudah selesai. Dan tidak ada redaksi lafaz tertentu harus diucapkan di lisan. Tidak ada. Kita kembali kepada dalil. Beragama ini kembali kepada dalil. Allah alam. Kita hidup saja di dalam sebuah negara ada undang-undang dan petunjuk. Kita harus mengikuti peraturan yang ada. Kita mengaku sebagai seorang muslim, maka kita harus ikut undang-undang di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dalam hal kaitan dengan ibadah maupun dunia kita. Jadi niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan. Jadi syarat sahnya wudu yang pertama adalah niat. Meniatkan dalam hati, berwudu karena Allah. Allahu a'lam bishawab. Baik ya? Makanya Syekh mengatakan di sini wala yushra'u talaffudhu biha li'adami thubutihi 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak disyariatkan untuk melafazkan niat tersebut disebabkan tiada dalil yang sahih yang menetapkannya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi tidak praktekkan, jangan kita praktekkan. Yang kita lakukan. Allahu a'lam bishawab. Itu yang pertama, yaitu syarat sahnya wudu adalah niat. Kemudian yang kedua, at-tasmiyah, membaca bismillah. Banyak orang yang mereka melakukan, makanya para ulama mengatakan betul, kalau hidup satu bid'ah maka akan mati satu sunnah. Kalau hidup satu sunnah maka akan mati satu bid'ah. Orang banyak wudu baca lafaz niat ini, tapi mereka tak baca bismillah. Banyak. Padahal dalilnya sahih. Nabi SAW bersabda bahwasanya la salata liman lam wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur isma Allah. Tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah. Maka ketika kita berwudu jangan lupakan baca bismillah. Bismillah dibaca kapan? Sebelum berwudu atau bersamaan dengan wudu.
Kalau lupa, kalau memang lupa, boleh pas di akhir-akhir wudu. Misal kalau pas cuci kaki terakhir, ya, pas ingat, misal lupa, maka langsung baca bismillah. Tapi kalau sudah selesai, maka wudu dari awal lagi. Kenapa? Karena syarat sah. Syarat sah daripada wudu adalah membaca bismillah. Bismillah, ya. Tidak ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Baik. Berkata Al-Allamah Ad-Dahlawi fi Hujjatil Balighah fi Hujjatillahil Balighah, bahwasanya apa? Al-Allamah Ad-Dahlawi mengatakan wa huwa nassun ala anna tasmiyata ruknun aw syartun. Bahwasanya hadis di atas menunjukkan, hadis di atas dia adalah nas yang menunjukkan bahwasanya tasmiyah, yaitu membaca bismillah ketika berwudu, dia adalah rukun atau syarat. Dia adalah rukun atau syarat. Baik, ya? Jadi bismillah itu merupakan apa? Rukun atau syarat sahnya wudu, kata Al-Allamah Ad-Dahlawi. Wa yuhtamalu ayyakuna al-ma'na, dan bisa dia membawa makna atau kemungkinan dia membawa makna atau makna daripada hadis di atas, la yakmulul wudu, tidak sempurnanya wudu. Jadi ada sebagian para ulama berpendapat bahwasanya ini kalau mengikuti pendapat, tapi pendapat ini kayaknya dia melenceng daripada makna kalimat ini. Hadis jauh sekali kata beliau nanti. Jadi bahwasanya apa? Makna daripada hadis ini ada yang menafsirkannya yaitu tidak sempurna wudu kalau tidak baca bismillah. Artinya wudunya sah tapi tidak sempurna. Ketika dia tidak baca bismillah, wudunya sah tapi tidak sempurna. Ini yang dijelaskan oleh Al-Allamah Ad-Dahlawi dalam Hujjatillah Al-Balighah. Kemudian beliau mengatakan lakin la artadi mithla hadha at-ta'wil. Akan tetapi aku tidak ridho dengan penafsiran atau pentakwilan seperti ini. Tidak tepat, kata beliau. Tidak tepat mentakwil atau menafsirkan hadis di atas, yaitu ya, wala wudu'a liman lam yadhkur ismallah, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak mengucapkan bismillah, itu sebagai tidak sempurnanya wudu. Tidak tepat. Kenapa? Kata beliau, takwil seperti ini tidak tepat, kata beliau. La artadhi mithla dhalik mithla hadha at-ta'wil, kata beliau. Ya, fa innahu min at-ta'wilil ba'id, karena takwil seperti ini ba'id, jauh sekali. Tidak ada korelasinya dengan kalimat yang pertama dan kalimat antara ya kalimat yang kedua, redaksi yang kedua dengan redaksi yang pertama. Ya, redaksi yang pertama, la salata liman lam wudu'a lahu, tidak ada salat bagi orang yang tidak memiliki wudu. Berarti kalau orang sholat tanpa wudu sah pada sah. Maka di sini kemudian ada waw atau wala wudu'a liman lam yadhkur ismallah, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah. Maksudnya apa? Tidak ada wudu di sini bukan tidak sempurna wudu, sebagaimana redaksi yang pertama tidak ada sholat bagi orang yang tidak berwudu. Ya kan? Berarti makna yang lebih tepat apa? Tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah. Jadi kalau dia wudu, dia tak baca bismillah, maka tidak sah wudunya. Ini pendapat yang tepat. Makanya beliau mengatakan fa innahu minat ta'wilil ba'id. Takwil seperti di atas, yaitu menafsirkan atau mentakwilkan sebagai makna tidak sempurna wudu, itu tidak tepat. Tidak tepat. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Kata beliau, yang mana alladhi ya'udu bil mukhalafati 'ala al-lafzi, yang mana penakwilan seperti di atas dia akan kembali pada sisi berupa penyelisihan terhadap lafaz hadis. Lafaz hadis. Karena lafaz hadis itu menafikan. La di situ la an-nafi. Ya, wala wudu, dan tidak ada wudu. Artinya tidak ada wudu berarti ya tidak ada wudu. Tidak sah wudu. Karena penafian di situ. Allahu a'lam bishawab. Ya. Jadi
syarat sah daripada wudu yang kedua adalah apa? Membaca bismillah. Kemudian yang ketiga al-muwalah. Al-muwalah, ya. Apa itu al-muwalah? Wa hiya at-tatabu'u fi ghaslil a'dha'i. Yaitu at-tatabu', yaitu saling mengikut atau berkesinambungan. Tidak boleh ada jeda terputus antara anggota wudu yang satu membasuh anggota wudu satu dengan anggota wudu yang lain. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya, maksud daripada al-muwalah itu yaitu hiya at-tatabu. Maksudnya kita kalau habis cuci, misal kita habis cuci muka, langsung cuci tangan. Kita habis cuci tangan kanan, kita langsung cuci tangan kiri. Tidak boleh ada jeda yang lama. Jeda yang lama. Ya, tidak boleh, harus langsung. Kalau ditunggu, misal ada orang wudu, cuci muka, dia tunggu lagi, dia cerita, ya begini gitu lah. Maka ini tidak sah wudu. Kenapa? Karena tidak mualah. Tidak mualah. Ini berdasarkan apa? Maka beliau membawakan hadis nanti di sini. Hadis Khalid bin Ma'dan. Hadis daripada Khalid bin Ma'dan. Bahwasanya apa? Bahwasanya beliau mengatakan hadits Khalid bin Ma'dan bahwasanya Nabi SAW melihat seorang laki-laki dia sholat. Wa fi dhahri qadamihi lama'atun qadru dirhami lam yusibbaha al-ma. Bahwasanya apa? Nabi kemudian melihat di sahabat tersebut, sahabat yang dia sholat tersebut, ada apa? Di punggung kakinya dia, di punggung kakinya dia itu ada kadar sekitar misal bulatan koin, ya, dirham yang tidak terbasahkan air, yang tidak terbasahkan air. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyu'id al-wudu'a was-salata. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengulangi wudu dan sholat. Mengulangi wudu dan sholat. Kata beliau, falau lam tajibil muwalatu la ajza'ahu ghuslul lama'ah. Kalau seandainya tidak wajibnya mualah dalam wudu berkesinambungan dengan jeda waktu yang singkat. Dengan jeda waktu yang singkat, berkesinambungan. Niscaya Rasulullah SAW cukup memerintahkan sahabat tersebut untuk mencuci bagian yang tidak terbasahkan tersebut, mencuci bagian itu. Baik ya? Tapi karena jedanya sudah lama, makanya Rasul SAW suruh dia wudu ulang. Makanya kata para ulama ini menunjukkan bahwasanya mualatu fil wudu, berkesinambungan di dalam berwudu ini, dia merupakan syarat sahnya wudu. Tidak boleh ada jeda yang lama. Allahu a'lam bishawab. Allahu a'lam bishawab. Baik, para ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka beliau mengatakan bahwasanya wali annal wudu'a, dan dikarenakan wudu itu adalah sebuah ibadah. Yufsiduhal hadath, akan dirusak oleh hadath. Fashturitatil muwalati kas-shalah. Maka disyaratkan mualah sebagaimana sholat. Wali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yatawadda illa mutawaliyan, beliau tidak berwudu kecuali selalu berkesinambungan. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa mutawaliyan. Wa amara tarikal mualati bi i'adatil wudu, dan beliau ya memerintahkan orang yang meninggalkan mualah tersebut untuk mengulangi wudu. Ini menunjukkan berkesinambungan dalam berwudu, ya, yaitu mencuci mualah, atau artinya berkesinambungan dalam mencuci anggota wudu itu adalah syarat sahnya wudu. Tidak boleh ada jeda waktu yang lama. Pertanyaan buat kita, kira-kira kadar waktunya berapa? Yang singkat dan yang lama itu berapa? Kan pertanyaannya seperti itu ya. Ya. Nanti insya Allah ini ada pembahasan. Baik. Jadi
Nanti habis ini saya jawab. Pertanyaannya, berapa kadar waktu yang disebut lama? Hal ini tidak ada dalil yang menjelaskan berapa kadar waktu dianggap lama. Maka perkara-perkara seperti ini dikembalikan kepada uruf. Uruf itu adat kebiasaan masyarakat. Kalau masyarakat tersebut menganggap sesuatu itu lama, dia dianggap lama. Ya kan? Biasanya kalau lebih dari 1 menit itu lama kan? Lama. Ya. Lebih daripada 1 menit itu lama ya. Allah alam bisawab. Itu di masyarakat kita. Ya, apalagi sampai 5 menit itu udah kering semua. Allah alam. Baik, itu di masyarakat kita. Maka dikembalikan kepada uruf. Baik, ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, makanya ini masuk dalam kaidah al-'adatul muhakkamah. Perkara-perkara yang tidak dijelaskan seperti ini kadang-kadang dikembalikan kepada adat kebiasaan, yaitu lihat kepada adat. Wallahu a'lam bishawab. Karena tidak ada kadar waktunya di dalam hadis berapa detik, berapa menit. Maka dikembalikan kepada uruf. Ya, al-'adatul muhakkamah, yaitu adat dijadikan sebagai sumber hukum dalam memutuskan lama dan tidaknya. Kembali kepada masyarakat kita, anggapan masyarakat kita. Terkait dengan wudu dalam mandi junub, apakah dia wajib ataukah sunnah? Pendapat yang benar, dia hukumnya sunnah. Dia merupakan sunnah daripada mandi wajib. Ya, dia merupakan sunnah daripada mandi wajib. Yang menjadi syarat sahnya mandi itu, yang pertama adalah niat, yang kedua membaca bismillah, yang ketiga terbasahkan seluruh anggota tubuh. Terbasahkan seluruh anggota tubuh. Adapun yang lain daripada itu, maka itu semua adalah sunnah-sunnah di dalam mandi. Ya, makanya kalau ada orang dia misal dia loncat ke dalam air, dia niat mandi junub, dia loncat ke dalam laut atau danau atau sungai, dia niat mandi junub, dia baca bismillah, dia loncat, terbasahkan seluruh anggota badannya, sudah, maka dia sudah junubnya sudah terangkat. Adapun wudu di awal mandi junub, mandi wajib, itu hukumnya sunnah. Ini menurut pendapat yang kami pilih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik ya, jadi muwala itu hukumnya apa? Wajib ya, berkesinambungan dalam wudu itu hukumnya wajib. Dia adalah syarat sahnya wudu. Wallahu a'lam. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Kita insyaallah pertemuan berikutnya kita ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak cukup pertanyaan? Tidak ada lagi? Berarti kita cukupkan sampai sini. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Ikhwan, di antara nasihat kami selalu kepada antum semuanya. Yang pertama, tentunya berusaha selalu untuk istiqomah. Di antara tugas daripada seorang dai, seorang guru, dan tentunya mungkin anak lebih muda daripada antum. Ada antum yang mungkin usianya di bawah anak, ada antum yang usianya setara dengan anak. Tapi binisbati ila, bersandar pada antum belajar kepada anak mengajari antum, berarti di sini bukan berarti sebagai menganggap anak lebih mulia dan lebih utama daripada antum, tidak. Kemuliaan itu berdasarkan ketakwaan seseorang di sisi Allah Jalla fi'ala. Ya. Tapi tentunya di antara tugas seorang dai, seorang guru adalah selalu mengingatkan dan menasihatkan orang-orang yang dia dakwahi, mad'u, atau orang-orang atau murid-muridnya dia untuk selalu istiqamah. Dan harus selalu memotivasinya untuk selalu semangat dalam belajar. Para ikhwah, yang harus menjadi satu pembelajaran untuk kita, bahwasanya kita hari demi hari, detik demi detik, usia kita semakin bertambah. Alaysa kadzalik ikhwan? Bala. Ya. Usia kita semakin bertambah. Antum hari demi hari, detik demi detik,
Antum semakin tua, bukan semakin muda. Antum semakin tua. Maka yang harus menjadi pembelajaran, kalau usia kita semakin tua berarti maut kita semakin dekat. Usia kita semakin tua, maut kita semakin dekat. Ajal kita semakin dekat. Dan kita masing-masing daripada kita punya ketetapan ajal. Saya punya ketetapan, antum punya ketetapan ajal. Allah sudah tetapkan itu masing-masing daripada kita. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tidak bisa seorang daripada kita itu mau mengakhirkan ajal itu kalau dia sudah datang ataupun mencepatkannya, tidak bisa. Sesuai dengan kadarnya. Misalnya kalau seandainya 1 detik lagi baru orang tersebut dia mati, dicabut nyawanya, karena dia tidak bisa mencepatkannya ke detik yang sebelum detik yang akan dicabut nyawanya tersebut. Tidak bisa. Maka para ikhwah, ketetapan ajal kita itu sudah pasti. Yang jadi pertanyaan adalah, antum sudah mempersiapkan untuk menghadap Allah? Menjadi bahan renungan kita adalah, keadaan kita sekarang itu sudah layak untuk bertemu Allah atau tidak? Kalau belum layak untuk bertemu Allah, maka perbaiki keadaan kita. Kalau masih suka bolong-bolong dalam ibadah, masih suka bermaksiat, maka hal ini harus menjadi renungan kita. Usia kita semakin bertambah, kita semakin tua, ajal kita semakin dekat, maut kita semakin dekat. Tidak ada yang bisa mengakhirkan ajal kita. Ketetapannya sudah pasti. Ketetapannya sudah pasti. Maka lihat keadaan kita, layak enggak kalau malam ini malaikat maut datang kepada kita, diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa kita. Kira-kira ketika kita menghadapi maut malam ini, kita layak enggak untuk bertemu Allah? Itu harus menjadi bahan renungan kita. Kalau belum layak, perbaiki dari sekarang. Tidak ada tidak ada waktu untuk menunda-nunda. Untuk memperbaiki diri itu tidak boleh ditunda-tunda. Wajib hukumnya disegerakan. Makanya taubat itu wajib hukumnya segera. Ya kan? Allahu a'lam bishawab. Nah, kalau keadaan kita belum baik, maka perbaiki dari sekarang. Perbaiki dari sekarang. Ya. Perbaiki. Kalau sudah baik, maka ditingkatkan dan dipertahankan. Dengan apa? Istiqamah. Minta pada Allah untuk istiqamah. Karena istiqamah ini berat. Istiqamah ini berat, ikhwan. Istiqamah ini berat, ikhwan. Minta selalu pada Allah istiqamah. Istiqamah dalam menuntut ilmu, mengamalkan ilmu. Ana sempat tadi sore berdiskusi dengan istri ana terkait istri ana mengatakan, melihat keadaan realita yang terjadi. Banyak orang yang ketika mereka sudah jauh daripada, misal contoh dari sahabat-sahabat yang dekat dengan sunnah, banyak orang yang mereka sudah jauh daripada menuntut ilmu, sudah mulai malas-malas menuntut ilmu. Kita katakan berlepas diri pada ilmu, tidak, malas-malas menuntut ilmu. Maka antum lihat keadaan mereka, apa yang terjadi? Ketika mereka mulai malas-malas menuntut ilmu, maka yang terjadi mereka sudah mulai tasahul, menggampang-gampangkan dalam meninggalkan sholat, seperti sholat berjamaah, sholat 5 waktu dan sebagainya. Itu sudah ternyata. Begitu juga sudah mulai tasahul dalam perkara-perkara maksiat. Maka ini harus menjadi pembelajaran untuk itu. Istiqomah itu berat. Mendapatkan hidayah itu sulit. Dan kata para ulama, lebih sulit lagi mempertahankan hidayah. Antum lihat berapa banyak. Antum lihat, coba sekarang antum lihat. Antum buka media sosial antum. Misal contoh Facebook. Dulu ada sahabat antum yang Masya Allah luar biasa. Kajian dimanapun dia posting, dia pergi. Semua para asatid semua di-share kajian-kajian tauhid, selalu membuat faedah-faedah ilmu. Tapi sekarang apa yang terjadi? Antum mendapatkan dia 90 derajat berubah total. Berubah total apa? Ada yang sudah mulai joget-joget, ada yang sudah mulai suka bermusik.
hidayah itu mahal ya kawan. Menjaga hidayah itu sangat sulit kecuali dengan hati yang ikhlas. Makanya antum harus ambil pelajaran daripada daripada firman Allah Subhanahu wa taala ketika iblis mengatakan, aku akan menyesatkan semua anak Adam. Aku akan menyesatkan semua anak Adam. Iblis akan menyesatkan semua anak Adam kecuali kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Ya Allah, dengan izzahmu ya Allah, fab'izzatika, dengan izzahmu ya Allah, aku akan menyesatkan semua anak Adam kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas ataupun ya. Ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka di sini apa poin? Di antara poin daripada istiqomah itu dalam melakukan ketaatan itu adalah jaga niat kita, keikhlasan kita, perbaiki tauhid kita. Tauhid itu harus selalu diperbaiki. Tauhid itu harus selalu diperbaiki, di-upgrade terus, dikoreksi terus tauhid kita itu. Niat kita itu diperbaiki terus. Tidak ada waktu untuk menunda-nunda memperbaiki niat kita. Tidak boleh. Syaitan akan sulit untuk menyesatkan orang-orang yang ikhlas. Ambil pelajaran daripada perkataan syaitan. Sumpah dengan nama Allah. Ikhlas. Maka di sini kita harus jaga keikhlasan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang harus kita perhatikan secara khusus lagi. Secara khusus menjaga keikhlasan. Secara umum memperbaiki hati kita. Memperbaiki hati kita. Makanya di sini ingat, orang masuk surga itu syaratnya apa? Orang masuk surga, orang yang akan masuk surga, di antara ciri orang-orang ahli surga itu apa? Orang-orang yang datang kepada Allah biqalbin salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan hatinya ahli syurga itu selembut hati burung. Selembut hati burung. Kita mau tahu hati burung? Kata para ulama, bermuara pada dua penafsiran. Yang pertama adalah, maksud daripada selembut hati burung adalah hati yang cinta akan kebenaran. Kalau mendengar nasihat, kalau mendengar satu kebenaran, maka dia akan luluh, dia akan menangis. Membaca Al-Quran, dia akan menangis. Sholat, dia akan menangis. Sujud, dia akan menangis. Berdoa, dia akan menangis. Hatinya lembut, mudah menerima nasihat. Ini hati yang lembut, mencintai kebenaran. Ini kita para ulama. Jadi perhatikan hati kita. Salah satu poin istiqomah itu adalah poin hati. Ikhlas yang pertama. Syaitan sulit akan menyesatkan orang-orang yang ikhlas. Yang kedua adalah perbaiki hati kita selalu. Kira-kira hati kita ini adalah hati yang bagaimana? Hati yang keras atau hati yang lembut? Selembut hati burung ataukah sekeras batu? Nah, ini harus diperhatikan. Nah, hati yang lembut. Hati yang lembut, hati yang mudah menerima kebenaran. Hati yang cinta kebenaran. Kalau antum dibacakan Al-Quran, dibacakan hadis-hadis Nabi SAW, antum keras hati. Ketika antum disodorkan satu kebenaran, antum sulit untuk menerima, antum sombong dan sebagainya. Maka ini menunjukkan hati antum keras, bukan hati yang lembut. Allah alam. Poin yang kedua, hati yang bersih daripada, kata para ulama, maksud daripada selembut hati burung adalah hati yang dia bersih daripada segala bentuk penyakit hati, iri, dengki, tidak ikhlas, ria, sombong dan sebagainya. Itu tidak ada dalam hati orang tersebut. Makanya ini masuk kepada, pernah antum mendengar sebuah cerita Rasulullah SAW selama 3 hari mengatakan ada seorang sahabat, sebentar lagi ahli syurga akan datang ke masjid. Rasul sebut selama 3 hari. Lalu sahabat siapa? Sa'adah ya, kalau tidak salah. Sahabat siapa? Kemudian
mengatakan bahwasanya saya memiliki urusan dengan ayah. Saya punya permasalahan dengan ayah saya. Lalu dia minta untuk menginap di rumah sahabat ini. Dia perhatikan amalan, dia mau tahu amalan apa sahabat ini. Sampai Rasul bilang dia ini ahli surga selama 3 hari. Dia ini ahli surga. Apa ya ikhwani rahimani wa rahimahullah? Dia lihat sholat malam biasa, dia tidak sholat malam. Dia biasa-biasa saja ibadahnya. Lalu akhirnya selama 3 hari karena dia tidak dapat, lalu dia akhirnya sahabat tersebut mengungkapkan, saya mendengar Rasul mengatakan Anda adalah ahli surga selama 3 hari berturut-turut. Kira-kira gerangan apa amalan khusus Anda sehingga Rasul mengatakan hal tersebut? Dia mengatakan sebagaimana engkau melihat, ya kan? Sholat saya seperti sholat biasa-biasa saja gitu. Akhirnya sahabat ini karena tidak dapat kayak murung gitu, pengen pulang. Lalu seketika dia baru mau pulang, dia pamit pulang. Lalu teringat sahabat yang tuan rumah, dia mengatakan, oh ada satu, mungkin ini. Apa namanya? Dia mengatakan, dia selalu sebelum tidur dia akan memohon ampun dan membersihkan hatinya dari segala iri, dengki ataupun yang lain, sombong namanya. Dia akan bersihkan hati. Kan di sini ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka perhatikan hati kita. Salah satu di antara poin istiqamah adalah hati. Perbaiki hati kita. Wallahu a'lam. Perbaiki hati kita. Caranya bagaimana ya ikhwan? Banyak-banyak berdoa, minta pada Allah. Banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berzikir, banyak-banyak baca Quran. Banyak-banyak baca Quran. Di antara doa yang diajarkan Nabi Allahumma inni a'udzubika min aini la tadma. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mataku yang tidak pernah menangis. Mata yang tidak pernah menangis menunjukkan hati yang keras. Mata yang tidak pernah menangis menunjukkan hati yang keras. Ya kan? Wallahu a'lam bishawab. Ikhwan, kita juga minta pada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah tetapkan hati kita di dalam agama. Allah selalu memberikan hidayah. Istiqamah itu berat kecuali bagi orang-orang yang memperhatikan kebersihan hati mereka dan keikhlasan dalam melakukan satu amalan. Allahu a'lam. Berat ikhwah zaman sekarang ini. Ya. Apalagi ekonomi sulit-sulit sekarang ya. Orang itu menghalalkan segala cara. Ya. Contoh seperti FB Pro, Facebook Pro, dia bikin. Padahal sudah tahu dosanya. Dia sudah tahu dosa. Musik sudah tahu haram. Perbuatan-perbuatan mungkar sudah tahu haram dia lakukan di situ. Padahal dia sudah tahu itu haram, itu tidak benar. Tapi karena godaan, cuan, uang, dolar, akhirnya apa? Dia melanggar itu semua. Postingan-postingan tentang tauhid, tentang ceramah, tentang itu semua sudah hilang semua. Itu banyak terjadi ya kawan. Godaan uang, godaan dunia. Kawan. Maka ya kawan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dunia. Akhirnya lenyap semua itu. Lenyap semua. Wallahu a'lam. Maka berlindung pada Allah. Ini bukan ketika kita melihat sahabat kita sebenarnya tidak jangan jadikan sebagai bahan celaan atau apa. Tapi jadikan sebagai pembelajaran untuk kita. Kalau mereka bisa seperti itu, mereka bisa terjatuh seperti itu, kita pun sama. Karena kita sama-sama manusia, memiliki hati dan pikiran, memiliki mata dan memiliki hawa nafsu dan keinginan. Jadi jangan menganggap dan jangan merasa aman daripada hal-hal seperti itu. Allahu a'lam. Ya ikhwan, minta selalu pada Allah. Ya Allah, semoga Allah jaga kita semua ya ikhwan. Ujian ini di akhir zaman ini luar biasa. Luar biasa. Semoga Allah jaga kita, semoga Allah lindungi kita dan Allah istiqomahkan kita di atas iman dan Islam, dan semoga Allah matikan kita di atas tauhid. Di atas tauhid.
Semoga Allah matikan kita di dalam keadaan yang terbaik. Dalam keadaan terbaik, dalam keadaan kita sedang melakukan ketaatan. Allahu a'lam bishawab. Baik, ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sampai sini aja pembahasan kita. Semoga Allah tabaraka wa taala istiqomahkan kita di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah jadikan kita hati selembut hati burung, hati kita selembut hati burung, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang selalu istiqomah menjaga keikhlasan kita. Allahu a'lam bishawab. Poinnya adalah jangan malas-malas menuntut ilmu, jangan malas-malas belajar, Allahu a'lam bishawab. Seperti itu. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.